A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan iman, memberikan petunjuk pada kita menuju keagungan atas syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasulnya yang paling mulia. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah anugerah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Semua makhluk hidup yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah merupakan Ar-Razzaq, yaitu Maha Pemberi rezeki. Pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya diberikan dengan berbagai macam cara dalam bentuk yang beragam pula, bisa berupa materi maupun non-materi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 tingkatan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala menurut Syekh Sya'rawi, yang memberikan gambaran bahwa harta bukan hanya sebatas material belaka, karena itu merupakan tingkatan harta terendah. Sedangkan harta paling tertinggi adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, segala kehidupan di dunia akan menjadi tenang dan tentram. Namun sebelum itu, bantu subscribe channel ini agar kita bisa menjalin hubungan silaturahmi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika saya berada dalam sebuah majelis, Ustadz berwasiat kepada seluruh majelis, khususnya kepada pribadi saya, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dengan ikhlas serta menjauhi segala larangannya, karena sebaik-baik hamba di sisi Tuhan adalah karena ketakwaannya. Dengan takwa manusia akan memiliki jiwa yang qanaah, menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya, dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Jabir bin Abdullah meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2144. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya dengan berbagai macam dan cara, sehingga pemberian Allah melebihi apa yang diminta hambanya. Bahkan sering Allah yang Maha Dermawan memberikan anugerahnya tanpa diminta oleh hambanya. Contoh kecilnya seperti oksigen, angin, cahaya, matahari, yang kesemuanya dibutuhkan oleh manusia setiap hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 60 tentang rezeki dari Allah untuk setiap makhluknya. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak mampu membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan juga kepadamu. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 60. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan pernah terlepas dari aktivitas mencari rezeki.
untuk makan, minum, dan keberlangsungan hidup sehari semalam. Manusia akan mencari uang dan uang, karena memang uang merupakan alat tukar jual beli yang dapat membeli apapun. Sehingga untuk orang agamawan, bahkan manusia selalu berdoa untuk meminta rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilancarkan rezekinya berupa harta benda atau kekayaan. Hal tersebut sangatlah benar dan benar sekali, akan tetapi sebenarnya bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya tidak hanya berupa harta kekayaan, melainkan juga yang bersifat batin seperti kesehatan, kesalehan, kebahagiaan, ilmu, dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki apa yang dibutuhkan hambanya, bukan yang diinginkan hambanya. Bisa saja manusia berdoa meminta rezeki berupa uang, Allah mengabulkannya berupa kesehatan sepanjang usia, berupa ketentraman selama hidup, dan kecerdasan bagi anak-anak dan keturunannya. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi adalah salah satu ulama terkemuka abad ini, membagi derajat rezeki dalam 4 tingkatan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama yaitu rezeki berupa harta. Rezeki dari Allah berupa harta benda merupakan tingkatan yang dasar, sehingga semua orang bisa meraih rezeki tersebut, baik itu hamba yang taat maupun yang ingkar. Rezeki seperti ini mudah untuk didapatkan di seluruh penjuru bumi, bahkan dengan cara yang batil sekalipun. Itulah kenapa rezeki harta benda termasuk kategori paling dasar derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15 bahwa bumi diciptakan dengan mudah untuk dijelajahi dan diambil rezekinya oleh seluruh makhluknya. Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua berupa rezeki kesehatan. Kesehatan termasuk dalam rezeki yang luhur, karena kesehatan sangatlah mahal. Orang bisa saja miskin harta benda, akan tetapi jika badannya sehat, maka ia akan lebih bebas dan merdeka. Orang sehat akan lebih leluasa untuk bekerja dan mendapatkan rezeki dari Allah, beribadah kepada Allah, dan segala aktivitas lainnya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya, dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2141 dan Ahmad 4/69. Umat Islam juga dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diberi kesehatan, walaupun mungkin hartanya sedang terbatas. Selain itu juga dianjurkan untuk selalu taat menjalankan ibadah yang wajib, maka niscaya Allah akan beri kenikmatan yang lain, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum masa tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 4/341 dari Ibnu Abbas. Hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Rezeki dari Allah yang ketiga berupa rezeki keturunan anak yang soleh. Anak yang soleh termasuk dalam rezeki yang utama, karena tidak semua orang bisa mendidik anak-anaknya menjadi soleh atau soleha. Anak yang soleh akan membawa kebahagiaan orang tuanya di dunia dan di akhirat.
Maka bentuk rezeki seperti ini sangatlah diidamkan oleh banyak orang tua. Tidak semua orang tua bisa mendidik anaknya dengan sempurna. Ada seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi dalam agamanya, tapi belum tentu anaknya bisa meniru orang tuanya. Maka Nabi Zakaria alaihissalam mengajarkan kepada kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keturunan yang soleh dan baik, sebagaimana doa tersebut di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Quran Surat Ali Imran ayat 38. Begitupun dengan doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meminta keturunan yang soleh juga disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana surat As-Saff ayat 100 yang berbunyi, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan kepada umat Muslim untuk mendidik anaknya menjadi yang baik dan soleh, karena anak merupakan investasi masa depan dan harta yang tidak akan pernah terputus sampai ke akhirat, yakni berupa doa-doanya. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali amal dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus-menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan dia. Hadis riwayat Muslim. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang keempat, yaitu berupa rezeki ridha Allah Subhanahu wa taala. Rezeki berupa ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan sempurnanya rezeki, karena tidak semua makhluk Allah mendapatkan ridha-Nya, karena ridha Allah hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan taat kepadanya. Maka beruntunglah hamba yang mendapatkan rezeki berupa ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ketika Allah sudah ridha dengan hambanya, maka jaminannya adalah surga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 72, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin baik laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Adnan, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 72. Demikianlah 4 tingkatan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya bagikan. Semoga kita mendapatkan keempat tingkatan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.